makna usaha Juspiter ini untuk saya dan keluarga tuh ya, usaha itu ibaratkan anak ya, jadi kita harus rawat. Untuk yang ngajarin aku itu anak dari nasabah tempat aku kerja dulu di koperasi, yang beliau juga jualan buah, itu namanya Mbak Ana. Aku sangat terima kasih ke Mbak Ana. Modal saya minta orang tua, awalnya nggak dikasih. Untuk usaha ini faktor resikonya itu terutama di cuaca ya. Perkenalkan, nama saya Ridhani Aji Prayogi atau biasa dipanggil Yogi. Saya adalah owner dari Juspiter, usaha yang bergerak di bidang minuman, terutama jus buah. Awal mula saya membangun Juspiter adalah tahun 2013. Tahun 2013 akhir, awal mulanya adalah saya kerja di sebuah tempat kerja, yaitu bergerak di bidang koperasi simpan pinjam. Jadi dari sekolah SMK, kebetulan saya lulusannya SMK, saya pingin sekali buka usaha, tapi belum nemu buka usaha apa gitu. Setelah cari-cari, akhirnya saya kerja dulu di koperasi sambil cari mau buka usaha apa, dan dimudahkanlah jalannya. Saya ketemu sama nasabah saya yang juga jualan buah. Saya tanya-tanya, ternyata anak dari nasabah saya itu sudah sempat jualan jus di Jakarta, dan dia pulang terus diteruskan sama adiknya di sana. Saya mintalah ke orang tersebut untuk diajarin cara bikin jus gimana, dan alhamdulillah juga ditemukan sama orang yang baik. Dia mau ngajarin saya, tapi dengan syarat saya buka dulu, jadi belajar sambil jalan usahanya. Dan ya, singkat cerita, dia mau dan saya belajar sambil jalan. Dari awal buka, saya jujur aja, dengan kerja di koperasi, gaji saat itu belum terlalu banyak. Jadi sebagian besar modal saya minta orang tua. Awalnya nggak dikasih, sampai beberapa kali nggak dikasih karena mungkin takutnya itu kan uangnya nggak sedikit dan saya cuma untuk main-main. Setelah beberapa kali minta untuk dikasih pinjam, akhirnya mungkin orang tua luluh melihat usaha saya, dikasihlah pinjam uang untuk awal buka usaha. Itu sekitar 2 juta. Setelah dikasih, aku langsung pesan booth dan mulai langsung persiapkan apa yang bisa saya siapkan dahulu. Untuk proses belajarnya, saya jujur aja ya, untuk awal buka sampai usahanya buka itu saya belum bisa ngejus sama sekali. Aku pernah baca buku bahwa buka usaha itu nggak harus bisa dulu, yang penting buka aja dulu, nanti kita cari orang yang bisa sambil belajar sambil jalan. Dan alhamdulillah dipertemukanlah sama orang yang support, orang yang baik, sampai akhirnya aku buka usaha. Aku cuman bisa siapin apa yang bisa aku siapin, sisanya aku ngandelin orang-orang yang bisa
support saya belajar sambil jalan, jadi buka sambil belajar itu sekitar 1 minggu. Setelah itu saya sudah bisa. Untuk awal buka itu aku dapat sekitar 60.000, itu sekitar 10 cup. Untuk yang ngajarin aku itu anak dari nasabah tempat aku kerja dulu di koperasi, yang beliau juga jualan buah, itu namanya Mbak Ana. Aku sangat terima kasih ke Mbak Ana. Dari mana? Mbak Ana ini dari Petarukan, tempatnya di Desa Pesucen. Untuk awal buka dulu aku but kecil-kecilan di depan SMA 2. Sempat cari tempat di mana-mana tapi banyak kendala, belum dapat. Akhirnya buka di depan SMA 2, itu tepatnya di depan koperasi saya kerja. Jadi saya minta izin ke bos, Pak, aku buka di depan usaha jus, boleh enggak? Ternyata beliau juga berbaik hati, ngebolehin, tapi beliau juga tanya, ya nanti yang jaga siapa mas? Karena kan jenengan juga masih kerja. Aku jawab, nanti ada yang jaga pak, tenang aja. Akhirnya beliau kasih izin dan bukalah di situ. Nggak fokus. Ya, tarik. Buatan apa-apa. Setelah buka pertama kali di depan SMA 2, berkembang, aku buka lagi di Indomaret, Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 26, dan satu lagi Indomaret di depan lapangan Mulyoharjo. Cuman untuk yang di depan lapangan Mulyoharjo itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa tahun aku mimpi untuk buka lagi di tempat yang lebih baik. Aku pingin pada waktu itu buka di ruko, dan alhamdulillah kesampaian dengan beberapa perjuangan, nabung, belajar lagi, terus ngeliat-liat yang usaha yang sama di bidangnya yang jauh lebih baik, belajar lagi, dan akhirnya kesampaian untuk buka di ruko. Waktu itu aku buka di Jalan Ahmad Yani dengan bantuan istri juga, dengan konsep yang lebih premium, dengan harga yang beda, dengan harapan yang jauh lebih baik, menjangkau lebih banyak konsumen, pelanggan. Tapi ternyata di perjalanannya tidak semudah itu, karena ada banyak faktor, ada berbagai hal yang mungkin aku mencontoh konsep itu tuh dari kota yang besar, dengan pendapatan yang lebih besar, dengan banyak tempat kerja, kantor, atau mahasiswa-mahasiswa di sana. Aku nyontoh konsep itu dari Semarang, aku terapin di Pemalang. Di sini nggak ada
mahasiswa-mahasiswanya kurang banyak, terus mungkin juga produktivitasnya orang kerjanya juga nggak sebanyak di kota-kota besar lainnya. Aku coba terapin di sini jus dengan lebih premium, ternyata kurang berjalan dengan baik. Terus ada berbagai faktor juga dari aku yang mungkin jadi penyebabnya. Yang ibaratnya tuh aku tuh di sini mau naik kelas gitu kan. Ibarat dari SD naik ke jenjang SMP, mungkin aku harus upgrade dari berbagai hal, tapi tidak aku lakuin. Jadi itu juga jadi salah satu penyebab cabang yang ini, yang lebih premium ini kurang berjalan dengan baik. Sampai akhirnya cuman bertahan 1 tahun, habis itu aku tutup dan fokus untuk cabang yang ada. Angkat ya mas. Oh angkat. Oh iya nih. Ini buri ternyata. Sekarang masih ada 2 cabang, terutama yang cabang utama yang awal aku buka itu depan SMA 2, yang dulu di depan koperasi saya kerja, sekarang jadi tempat gym. Aku awal buka di situ tuh survei dulu, terutama untuk anak sekolah. Gimana nih? Aku tanya-tanya ke anak-anak sekolah, gimana nih Dek kalau depan aku buka ada jus di depan? Mereka mayoritas jawabannya adalah tanya harganya berapa mas gitu. Maka dari situ aku fokuskan untuk berarti harga itu jadi faktor penting di situ, karena target marketnya di situ tuh anak sekolah sama masyarakat umum. Maka aku ciptain produk dengan harga yang terjangkau, dengan cup yang lebih kecil tapi kualitas tetap dijaga. Dan sering berjalannya waktu, target marketku tuh awalnya untuk anak sekolah, tapi ternyata masyarakat umum juga banyak yang beli, banyak yang jadi langganan. Dan selang beberapa tahun, anak sekolah mungkin pulangnya jauh lebih sore ya. Terus dulu pintu gerbang mungkin dibuka waktu jam istirahat, terus mereka bisa keluar, bisa jajan, atau pulangnya lebih awal, mereka juga bisa mampir dulu beli jus dulu, beli makanan yang di situ juga. Sekarang ada sistem zonasi, pulangnya lebih sore, mungkin mereka bawa bekal, mungkin juga mereka jam pulang langsung pingin pulang, akhirnya nggak mampir. Maka masyarakatnya, pembelinya itu jauh lebih banyak untuk masyarakat umum. Tetap ada anak sekolah yang beli, tapi nggak sebanyak awal-awal aku buka. Nonton film? Mangga bu. Alasan aku masih bertahan di usaha ini adalah karena simple. Untuk penyiapannya itu simple, jadi prepare dari persiapan sampai ke buka itu simple, dan penyajiannya juga simple ya. Jadi
kita cuman butuh belanja buah, kita siapin es, kita siapin gula, dan penyajiannya juga kita racik buah es dan gula itu terus di blend. Mungkin ada beberapa usaha yang untuk prepare bukanya itu agak ribet. Jadi aku masih di sini karena simple dan alhamdulillah keuntungannya juga lumayan. Untuk usaha ini faktor resikonya itu terutama di cuaca ya, karena ini adalah es, minuman es, dimana untuk cuaca dingin terutama di musim hujan itu sangat pengaruh, dimana cuaca juga ngaruh. Jadi waktu musim hujan mungkin penjualannya agak kurang, tapi dibalik itu pemikiran awal-awal ya. Jadi awal-awal buka usaha kadang musim hujan lakunya kurang, itu mungkin sebel mungkin kan ya. Tapi semakin kesini semakin dewasa mikirnya gini, mungkin ini musim hujan penjualanku rada kurang, tapi ada usaha lain yang justru diuntungkan di musim hujan ini. Jadi berbagi. Mungkin aku udah beberapa bulan dikasih penjualan yang bagus, maka di beberapa bulan juga dikasih musim hujan yang agak kurang. Tapi di musim hujan ini mungkin ada usaha yang lagi naik, contohnya kayak laundry atau usaha-usaha lainnya. Dan untuk usaha jus buah ini tuh ada resiko lainnya, yaitu buahnya harus cepat muter, harus cepat laku. Jadi pintar-pintar kita untuk manajemen stok buah, dimana ini juga resiko yang tinggi ya, karena kalau kita nggak pintar-pintar menjaga stok, maka kita udah belanja banyak tapi ternyata lakunya kurang, akhirnya buahnya banyak yang busuk, terus akhirnya banyak yang kebuang, banyak yang akhirnya rugi karena harusnya jadi bisa dijual ternyata dibuang. Kalau belanja biasanya di pasar, dan alhamdulillahnya Pemalang ada pasar induk buah dan sayur, dimana di kota-kota lain tuh nggak di setiap kota tuh ada. Alhamdulillahnya di pasar Pemalang tuh ada, dimana aku bisa dapat buah dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga tingkat keuntungannya jauh lebih besar. Tapi dengan syarat dari pedagangnya itu aku harus belanja banyak. Jadi semakin aku banyak beli di situ, mungkin harganya jauh lebih terjangkau sehingga keuntungannya juga lebih menguntungkan. Dari pengalamanku, untuk usaha itu kita jangan 100% mengharapkan untung, karena kita harus sisain. Misalnya dari angka 1-10, mungkin 2 atau 1 kita harus siap rugi. Jadi ketika rugi itu kita nggak terlalu kecewa gitu loh. Kalau kita 100% pinginnya untung, ketika kita rugi akan kecewa. Terutama di jus buah ini kadang tuh ada yang buah yang kebuang. Nah, kita harus sisain. Misalnya belanja mangga misalnya, kita harus siapin mental, mungkin ini dari angka 1-10, 2-nya ini mungkin kebuang karena busuk atau emang jelek. Jadi ketika ada yang kebuang, kita nggak terlalu kecewa, tapi tetap berusaha meminimalisir seminimal mungkin yang kebuang itu. Jadi nggak terlalu banyak yang kebuang sehingga tidak mempengaruhi keuntungan kita. Makna usaha Jus Peter ini untuk saya dan keluarga tuh ya, usaha itu ibaratkan anak ya. Jadi kita harus rawat, kita harus jaga dengan baik sehingga kualitasnya juga bakal terjaga. Kita nggak asal tinggal, nggak asal melepas segitunya. Jadi kita harus tetap jaga sehingga
kualitasnya tetap terjaga dan konsumen itu tetap puas dengan apa yang kita sajikan. Kenapa saya namain Jus Peter? Awalnya tuh dulu mau berangkat untuk ikut seminar dan saya ketemu salah satu dari panitia. Saya cerita mau buka usaha jus, ditanyalah sama beliau ini, Mas mau kasih nama apa? Aku mau kasih nama Mr. Juice gitu. Terus dia jawab, sudah terlalu biasa Mas, coba cari nama yang unik, yang gampang diingat. Maka dari situ tuh aku langsung kepikiran nama apa ya yang cocok ya. Jadi pulang sampai rumah terus pikir, akhirnya dapatlah inspirasi di mana motor yang waktu aku pakai saat itu adalah Jupiter Z dari Yamaha. Aku kasih huruf S aja di tengahnya jadi Jus Peter. Dan alhamdulillah aku sebelum kasih nama itu aku tanya-tanya dulu ke teman, gimana kalau aku namain ini, gimana kalau aku namain ini, dan responnya baik. Akhirnya saya pakai nama itu. Untuk harapan saya ya, Jus Peter tuh tetap bisa bertahan. Kalau bisa saya ingin buka cabang lagi di tempat-tempat lain, dan harapan mungkin ini yang salah satu jadi impian saya dari dulu. Saya ingin buka cabang, di antaranya tuh satu cabang saya ingin omsetnya, keuntungannya dari situ saya sedekahkan semuanya untuk saya sedekah. Jadi saya cuman ambil untuk muter, untuk belanja, keuntungannya saya sedekahin semua dari satu cabang itu. Dan ya semoga itu nanti bakal terlaksana sering berjalannya waktu. Tips untuk orang yang ingin memulai usaha ini tergantung dari kalian saat ini mulai dari mana. Misalnya untuk anak muda, teman-teman yang baru lulus pendidikan, mungkin kalian punya banyak waktu, kalian punya banyak energi, kalian punya banyak kesempatan, maka mulailah dari hal-hal yang kecil. Karena kalaupun kalian belum berhasil, resiko yang kalian dapat tuh belum sebanyak mereka-mereka yang sudah banyak tanggungan, mereka-mereka yang udah punya keluarga. Maka mulailah, karena dulu aku mulai tuh dari lulus SMA, lulus SMK, selang beberapa bulan aku mulai. Untuk teman-teman yang udah kerja, untuk yang pingin buka usaha, ketika kalian memutuskan untuk buka usaha, kalian nggak bisa kalau cuman buka dan langsung ngandelin karyawan, untuk ngandelin orang. Kalian kalau seperti ini mayoritas tidak berjalan dengan baik, karena kalau bisa kalian tetap stay di situ minimal 2-3 bulan agar kalian bisa tahu ramenya seperti apa, kendalanya seperti apa. Jadi kalian tahu dulu nih usahanya. Di dalam usaha itu biasanya ada hari yang ramenya apa, terus kendalanya seperti apa. Jadi ketika kalian sudah tahu seluk-beluknya, terus kalian bikin SOP, kalian tinggal, kalian ada karyawan, itu sudah lebih baik dibandingkan kalian punya kerjaan, ingin buka usaha, terus langsung buka, langsung diserahin semua ke karyawan. Itu kebanyakan tidak berhasil. Momen yang bikin berkesan adalah ketika ada pelanggan yang datang lagi menunggu untuk pesanannya, jadi terus ada lagi pelanggan yang datang lagi dan mereka saling kenal. Itu yang bikin saya senang, karena ternyata jadi ketemu di situ antara mereka, dan ternyata seleranya juga sama, pilihannya juga sama. Jadi kayak senang aja gitu ngeliat mereka saling ketemu di situ, saling ngobrol juga.